السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid An-Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan pujian syukur atas limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah, tetapi mari kita bersama wujudkan bentuk syukur dalam bentuk peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib berwasiat kepada diri dan kepada hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Tentu takwa merupakan bagian daripada tujuan kita berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tentu proses
untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa butuh pengorbanan. Tidak hanya pengorbanan dengan perbuatan, tetapi hati harus kita tetapkan. Maka disebutkan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah lewat. Dan puasa, hadirin, hakikatnya mengajarkan kepada kita akan kehadiran Allah. Kesadaran bahwasanya Allah selalu melihat, mengawasi, para malaikatnya mencatat apa yang kita kerjakan. Buktinya, ketika kita berpuasa, sementara kita dalam kesendirian, di hadapan kita terhidangkan makan minum yang enak, tetapi kenapa kita tidak mau menikmatinya? Karena kita sadar Allah melihat, mengawasi kita. Dan kesadaran ini ketika kita selalu bawa dalam kehidupan keseharian setelah Ramadan, maka akan mencerminkan sifat ketakwaan kita. Karena hakikatnya Allah mengirimkan dan meletakkan para malaikatnya untuk mengawasi kita. Dalam surat Al-Infitar ayat 10-12, Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan kalian, malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah, dan mereka mencatat amal perbuatan kalian. Mereka, para malaikat, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ketika para malaikat mencatat, dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari, malaikat yang sebelah kanan mencatat kebaikan, yang sebelah kiri mencatat keburukan. Maka kapan catatan ini akan ditutup? Selama kita hidup, catatan itu selalu akan mencatat para malaikat ini. Ditutup ketika ajal menjemput. Kemudian catatan itu dilipat, digulung dan dikalungkan di leher kita. Ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat 13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Dan setiap manusia kami kalungkan di lehernya amal catatannya, dan kami akan keluarkan pada hari kiamat baginya nantinya sebuah kitab yang ia dapatkan dalam keadaan terbuka. Di dunia malaikat mencatat, kematian datang, catatan itu digulung dan dikalungkan di leher kita, sehingga tidak mungkin catatan itu tertukar dengan tetangga kita. Kemudian nanti ketika kita dibangkitkan, ada hari di mana Allah serahkan catatan dalam bentuk kitab yang mereka dapatkan dalam keadaan terbuka. Dan pada ayat 14 Al-Isra disebutkan, Iqra kitabak, bacalah buku catatanmu. Artinya catatan para malaikat. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukuplah pada hari ini dirimu menjadi penghisap atas dirimu sendiri. Hadirin, ini adalah hal keimanan, dan memang nanti kita akan mendapatkan kitab. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat 49 digambarkan al-mujrimun atau pelaku maksiat, orang-orang yang melakukan dosa, ketika mendapatkan buku yang diberikan dalam keadaan terbuka, buku telah diletakkan, dia berteriak, Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celaka kami, kata pelaku maksiat ini. Kitab apa ini? Semuanya yang tercatat semuanya.
yang kecil dan yang besar semuanya tercatat. Ini sebuah gambaran yang mengerikan hadirin. Maka daripada itu, sebelum datang waktu di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, perhatikanlah hidup kita ketika masih hidup di dunia ini. Karena nanti digambarkan dalam riwayat Imam Abu Dawud, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah melangkah kaki seorang hamba pada hari hisab nanti sebelum dia ditanyakan akan 4 hal. Ditanyakan tentang apa? An umurihi fima afnahu. Ditanyakan tentang umurnya. Dia habiskan untuk apa? Apa itu umur? Waktu yang kita jalani, pagi, siang, sore, hari-hari yang kita lewati, bulan-bulan yang kita jalani, bahkan tahun-tahun yang kita hadapi, usia anak, remaja hingga menua. Itu adalah waktu yang kita lewati, dan itu hadirin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu. Ditanyakan tentang jasadnya, raganya dipergunakan untuk apa? Apa itu jasad yang melekat di raga kita ini? Mata yang kita gunakan untuk melihat, telinga yang kita gunakan untuk mendengar, hati yang untuk merasa. Semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Siapkah ketika kita dimintai pertanggungjawabkan? Kemudian, apa yang telah kita gunakan raga kita ini? Kaki kita ketika melangkah, seberapa banyak dan seberapa sering melangkahkan ke masjid? Lisan ini seberapa banyak dan seberapa lama kita membaca ayat-ayat Al-Quran? Telinga kita yang kita gunakan, seberapa lama kita mendengarkan kebaikan-kebaikan? Ini semuanya hadirin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan yang ketiga, ditanyakan tentang wa an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya dipergunakan untuk apa. Karena kita adalah makhluk pembelajar. Jangan ilmu hanya menjadi pengetahuan, tetapi khususnya pada ilmu agama, jadikan ilmu itu menjadi ilmu yang kita gunakan untuk beramal, agar keimanan kita mampu meningkat. Karena ilmu diiringi dengan amal, atau amal harus ada ilmu, maka akan menjadikan iman semakin kokoh dan kuat. Dan yang keempat, akan ditanyakan oleh Allah tentang harta. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya ditanya, dari mana mendapatkan harta itu, dan digunakan untuk apa harta itu. Sehingga seorang muslim ketika mencari harta, yang terpikirkan adalah bagaimana mendapatkan ridhonya Allah. Tidak sekedar banyak, tetapi bagaimana harta yang didapatkan adalah harta yang berkah, halalan thayyiban, halal, baik. Karena yang kita dapatkan akan kita asupkan kepada keturunan kita. Dan makanan minuman yang halal inilah yang akan membentuk karakter yang baik pada generasi keturunan kita. Maka daripada itu hadirin, Ramadan, mari kita lebih perhatikan pada urusan-urusan ini sebelum nanti ditanyakan urusan pemanfaatan waktu atau umur, urusan dalam hal kita memanfaatkan jasad kita, badan, raga, dan urusan ditanyakan tentang ilmu yang kita peroleh. Jangan sekedar menjadi pengetahuan. Dan yang keempat, urusan pada harta kita. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Malamnya
siangnya, pagi dan petangnya, seluruh ibadah kita mendapatkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita ditetapkan oleh Allah menjadi al-muttaqin, orang yang bertakwa, dan Allah menjanjikan kepada kita yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa, Allah berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغلق الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك وأعداء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.